Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Muhammad Hussein yang merupakan aktivis bela Palestina dan juga salah satu perwakilan Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Selamat datang kembali di tanah air. Assalamualaikum Bang Hussein. Waalaikumsalam. Selamat datang. Oke, baik. Bang Hussein, saya langsung to the point ya, tentunya ke 20 poin yang kemudian ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan juga. Tapi kalau Anda lihat apakah dalam poin-poin tersebut ini sebagian besar menguntungkan Hamas dan juga Palestina? Ya, meskipun sebagian besar, kalau dikatakan sebagian besar enggak ya. Tapi yang pasti kalau kita rangkum itu enggak jauh lah dari tuntutan para pejuang Gaza yang selama ini disampaikan. Ya, jadi kan saya ingin tegaskan lagi bagaimana posisi antara Hamas dan Israel dalam pertempuran ini ya. Kalau dikatakan ini keputusan ini menunjukkan siapa pemenangnya, soal gitu kan. Karena kalau kita bicara pemenang maka kita bicara untung dan rugi gitu ya. Dalam pertempuran antara dua kekuatan yang seimbang, maka siapa yang merusak lebih banyak, siapa yang terbunuh itu menentukan pemenang. Tapi dalam kondisi seperti ini, yang kuat dengan yang lemah, maka beda lagi ukurannya ya. Nah, yang kuat ini dikatakan menang kalau dia berhasil menghabisi yang lemah. Betul. Tanpa syarat. Ini dikatakan menang, berhasil nih. Iya. Sementara yang kecil ini, yang lemah ini akan dikatakan menang, meskipun dia tidak berhasil mendapatkan tuntutan, tapi dia bisa bertahan, itu sudah dikatakan menang tuh. Ya, dan ini sudah 2 tahun loh. Seperti apalagi yang dialami oleh Gaza saat ini. Ya, apalagi tidak hanya dia bertahan, tapi dia juga berhasil memberikan tekanan dan tuntutan dia dipenuhi. Ya. Contoh apa? Selama ini kalau kita melihat narasinya Netanyahu, berkali-kali dia mengatakan kami akan kembali menguasai Gaza seperti 2005 ke bawah. Itu kan selama ini kan sampai berkali-kali 2 tahun dia itu konsisten. Tapi ujungnya apa? Dalam keputusan poin-poin Trump yang 20 itu diantaranya apa? Israel tidak boleh berkuasa di atas Gaza. Ya. Tapi Gaza kendalinya dipegang oleh internasional gitu kan. Dalam hal ini Tony Blair dan Donald Trump gitu ya. Satu, berarti tuntutan Gaza berhasil, tuntutan Israel gagal. Kedua, pertukaran tawanan dengan cara negosiasi. Selama ini kan Israel mengatakan kami akan bebaskan dengan cara militer, tapi nggak bisa. Hanya dengan negosiasi. Ketiga, selama ini Donald Trump mengatakan kami akan mengusir warga Gaza, akan mengeluarkan warga Gaza. Di antara poin-poin 20 poin itu kan apa? Warga Gaza tidak boleh satu pun keluar dari Palestina. Ya, gitu kan. Artinya tetap ini lagi-lagi tuntutan para pejuang Gaza nih yang akhirnya tertulis, dan ada banyak poin-poin seperti itu. Meskipun kalau tidak mendalam, secara dangkal, orang akan mengatakan ini Gaza dirugikan sekali nih gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif jangka panjang dari belakang kita tarik sampai sekarang, jelas ini banyak menguntungkan Gaza. Oke, baik. Terutama karena perang berakhir, itu yang paling penting. Ingat, Netanyahu selalu mengatakan nggak akan menghentikan perang sampai Hamas lumpuh, kemudian warga Gaza semua keluar, Gaza kembali dikuasai itu kan. Tapi sekarang Gaza, perang di Gaza atau genosida ini hampir dipastikan akan selesai, dan itu juga salah satu keuntungan lain dari kesepakatan ini. Ya, yang diinginkan oleh warga Gaza dan juga seluruh masyarakat dunia tentunya kecuali Israel. Nah, kalau kita berbicara mengenai 20 poin tersebut, harapan berkaitan dengan Gaza untuk segera merdeka, Palestina segera merdeka, ini kan sudah lama, bahkan sudah banyak sekali dibahas begitu ya. Seberapa besar 20 poin oleh Trump ini bisa dipercaya, dan sebenarnya kepentingan Amerika Serikat di balik ini semua apa menurut Anda, Mas Agung? Ya, yang pertama kemudian kita lihat bahwa kalau dalam konteks studi perdamaian itu ada namanya negative peace dan positive peace. Jadi kalau bicara masalah positive peace ini berbicara tentang sesuatu hal hidup yang harmoni, damai, berdampingan dan seterusnya. Tapi ada juga namanya negative peace. Negative peace itu kemudian diartikan oleh Johan Galtung sebagai the absence of war, the absence of violence, ketiadaan perang selesai, kekerasan selesai. Gitu ya. Jadi kemudian kalau kita lihat dalam poin 20 ini memang bobot besarnya adalah lebih ingin mencapai negatif peace-nya dulu. Ya.
berhentinya kekerasan, berhentinya perang, makanya kemudian detil-detil yang kemudian kita lihat dari ke-20 mungkin hanya satu poin terakhir yang kemudian berbicara positifisnya. Perdamaian jangka panjang nih maunya kayak gimana nih seterusnya segala macam. Jadi sisa 19 itu berbicara tentang bagaimana menciptakan dan memitigasi kekerasan itu bisa selesai seperti itu. Nah, memang kalau bicara tentang Amerika Serikat itu bisa bekerja kapan saja, Mbak. Maksud saya adalah dia tidak kemudian harus menunggu sampai sekarang untuk menawarkan satu proposal 20 poin ini. Dia nggak perlu menunggu sampai kemudian genosida ini terjadi, dia tidak perlu menunggu sampai kemudian adanya sidang umum PBB, dia tidak perlu menunggu kemarin ada peristiwa global Sumut Flotilla seperti itu. Tapi kemudian sekarang kemudian Amerika melihat bahwa ruang-ruang tersebut kemudian perlu didorong ya dengan 20 poin ini. Walaupun memang pertanyaan besarnya adalah Trump peace plan ini menurut saya sih banyak black spot juga di dalamnya. Termasuk pelucutan senjata oleh Hamas begitu ya. Kemudian juga poin yang paling utama adalah sebenarnya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Husein ya. Tapi kita sebenarnya juga harus melihat adalah bobot mendapatkan security atau jaminan keamanan terhadap Israel seringkali kemudian jauh lebih besar dibandingkan jaminan keamanannya terhadap Palestinanya itu sendiri. Ya, tarik mundur pasukan misalkan withdrawal. Ternyata withdrawal itu kan dilakukan secara bertahap, ya kan, berbeda dengan pengembalian sandera. Pengembalian sandera sekarang diminta secara langsung, ya kan. Bahkan kalau lihat withdrawal mundurnya pasukan, itu kan, walaupun nanti akan debatable nih, withdrawal dalam perspektif Israel akan menganggap itu sebagai klaim kemenangan. Tapi bagi Gaza itu akan menganggap itu juga bagian mundur pasukan adalah bagian dari kemenangan. Tapi poinnya adalah itu akan nanti sisanya akan ada buffer zone. Artinya sebenarnya blokade terhadap Gaza ini nggak selesai. Ya kan, dan itu menjadi satu titik kritis sebenarnya ketika melihat satu titik black spots ya. Kalau kemudian dalam proses tersebut, terlebih juga ketika bicara masalah 20 poin ini tidak berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya setara mendorong kedaulatan Palestinanya itu sendiri. Termasuk untuk dari sisi wilayah gitu ya. Poin saya adalah lebih kepada pengaturan pasca perangnya. Itu dia. Ya kan? Ya. Dibentuknya pasukan pemerintahan secara khusus yang kemudian itu walaupun Hamas menyetujui ya. Betul. Apalagi kemudian kita melihat yang diatur adalah kemudian ada tim dari Tony Blair gitu ya. Tim Tony Blair ini problematik juga sebenarnya kan. Ya kan, bahkan dia sejarah buruk dengan Palestina. Sejarah buruk. Saya hanya mencatat hanya satu sejarah baiknya Tony Blair terkait dengan isu Palestina ketika dia menjadi special envoy dari kuartet negara-negara untuk Timur Tengah, ketika dia menyatakan bahwa apa yang kemudian dulu ketika dia jadi Perdana Menteri, dia yang mendukung secara penuh dan menolak hasil pemilunya Palestina waktu itu. Jadi dia menolak, dia promotornya itu satu. Yang kedua bahkan ketika Ariel Sharon pernah dia datang ke pemakaman Ariel Sharon, dia mengatakan bahwa ini adalah man of peace gitu. Gimana bicara seorang yang kemudian melakukan pembantaian peristiwa Sabra Satila 1982, aktor-aktor yang kemudian melakukan operasi militer terhadap Israel, kemudian dianggap sebagai man of peace. Nah, makanya satu titik bagusnya Tony Blair hanya ketika mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ketika tahun 2006 dulu, bahwa saya menyatakan bahwa kita tidak boleh menerima Hamas, dia mengatakan bahwa kita harus mengajak ngobrol semua pihak. Gitu. Tapi sekarang kemudian semua polanya pola kolonial. Maksudnya pola kolonial bukan sesuatu hal yang masyarakat Palestina itu maunya apa sih? Gitu loh. Tapi yang dilibatkan selalu adalah modelnya, kalau dalam konteks hubungan internasional di Timur Tengah, penetrated system, selalu sesuatu hal itu harus muncul dari luar dulu, gitu loh. Itu jadi problematik sebenarnya. Silakan ditanggapi berkaitan dengan kepemimpinan transisi ini kan juga menuai sorotan begitu ya, Bang Husein. Pertama itu, kemudian juga yang kedua berkaitan juga dengan pembagian wilayah yang nantinya serba belum pasti. Siapa yang nantinya mampu membagi wilayah tersebut dengan adil dengan Gaza begitu ya? Jika arahnya nanti ada dorongan dan juga simpulan two-state solution di sana. Ya, jadi perlu kita pahami lagi bahwa yang akan banyak terlibat, meskipun di media itu dikatakan Donald Trump, Tony Blair, tapi yang akan terlibat itu kan para teknokrat Palestina sebetulnya. Mereka yang tidak memiliki istilahnya arah politik tertentu gitu kan, mereka yang lepas dari bayang-bayang antara itu Fatah atau Hamas ya. Meskipun secara ideologi sosial ya mereka tetap punya kecenderungan ke arah mana, dan saya tahu lah kalau sudah bicara Gaza ya mereka semua meskipun Fatah saya katakan ya ada kepentingan ideologinya ada ideologi melawan. Ya, ideologi melawan, dan ideologi melawan ini sebetulnya yang berusaha untuk dipadamkan oleh Israel dalam 2 tahun terakhir ini. Gitu. Makanya ini menjadi dilema yang sangat besar dalam tubuh Netanyahu sendiri gitu kan.
Nah, namun bagaimana pembagiannya? Kalau pembagiannya itu sudah dipetakan sejak awal sebetulnya. Dan ini tidak berpengaruh dengan two-state solution yang sejak awal memang sudah digambarkan di berbagai meja-meja perundingan kan, gitu. Jadi salah satu yang menurut saya ya, yang membuat Hamas akhirnya oke lah, kami siap untuk melepas otoritas kami di Gaza, itu karena satu, mereka sudah tidak lagi bisa mentolerir genosida yang semakin parah. Kedua, perlu diketahui, jangankan sekarang, dari tahun 2012 ketika saya masih di Gaza, ya sampai 2023, Hamas itu sudah lama mengatakan di depan media, kami siap untuk melepas otoritas kami, tapi ayo kita lakukan dengan cara yang demokratis seperti permintaan mereka, gitu kan? Maka berkali-kali Hamas itu siap untuk pemilu besar. Namun setiap kali mereka mau pemilu, ada serangan-serangan. Israel nggak mau di Gaza ada pemilu, karena mereka tahu Hamas ini terlalu kuat, istilahnya ideologinya di tengah masyarakat, gitu loh. Kalau terjadi pemilu-pemilu setelahnya, itu akan sama seperti yang sudah 2006 ada pemilu, Hamas menang. 2022, 2021, kalau diadakan pemilu juga, ya kemungkinan besar Hamas akan menang, dan itu yang tidak diinginkan oleh Barat sampai kapanpun, seperti itu. Pertanyaannya Mas Agung, kemudian sering sekali muncul harapan-harapan ini untuk warga Gaza begitu ya, tapi bagaimana nantinya? Apakah juga 20 poin ini akan menjadi jawaban dari mimpi indah Gaza nantinya begitu ya, dengan adanya perdamaian, kemudian juga mendapatkan keadilan dan yang itu tidak mereka dapatkan selama ini begitu ya. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali untuk Anda.